BNGA. Nah, kalau BNGA ini ceritanya oke nih secara swing. Dan nanti saya jelaskan kalau secara long term investing, secara fundamental gimana. Sekarang kita lihat dulu secara swing ya. Ini secara swing nih keren. Lihat, ini naik, turun. Sempet, ini yang paling bagus kan kalau bisa tembus. Tapi ini sempet nggak tembus ya. Sempet nggak tembus, turun, tapi akhirnya dia tembus. Tembus ini maksudnya ya, titik tertinggi sebelumnya. Sempet rata di sini, artinya dia mau berupaya menembus tapi nggak berhasil. Konsolidasi sebentar, ternyata dia tembus. Gitu. Nah ini bagus sih menurut saya kalau kalau mau masuk ke BNGA ya. Jadi story-nya itu terus berkembang, terus naik gitu. Nah, jadi dia ada peluang gitu. Ada peluang ke atas. Lihat yang sebentar ya. Lihat yang ini nih, moving average yang ini. Awalnya turun, kemudian dia naik dan terus cenderung ke atas ya. Nah, ini cakep ini. Moving average-nya itu artinya dia secara rata-rata dalam harga dalam ini moving average 60 kan ya. Secara rata-rata dalam 60 candle terakhir itu dia naik terus. Nah, lihat kalau misalnya saya hapus dulu ya ini semua. Saya hapus dulu. Eh, ini yang moving average 60 saya nggak hapus, biarin. Eh, pada saat dia turun di bawah moving average 60 ini, sebenarnya agak rawan waktu itu kalau misalnya kita masuk agak rawan. Tapi ternyata entah apa yang terjadi di market, kemudian dia balik lagi ke atas moving average dan kemudian sekarang terus di atas moving average. Ini keren dan bahkan kemudian moving average yang lebih sedikitnya lagi ya. Yang ini saya kasih moving average 20 ya. Nah, ini sorry. Harga itu sempat sebentar saya gambarin. Harga itu sempat turun ke sini, nggak bisa tembus kan, nggak bisa tembus ke moving average 20, naik lagi, sempat turun, tapi dia nggak bisa tembus ya. Artinya posisi uptrendnya bisa dipertahankan. Terus ini juga turun, tapi dia masih bisa mantul gitu ya, mantul naik lagi. Ini turun, bahkan sempat di bawah moving average-nya, tapi kejaga di MA 60. Ini kayak yang MA 20 ini pertahanan pertama, lapis pertama, yang ini pertahanan lapis kedua. Jadi sempat jebol di pertahanan pertama, tapi dia nggak bisa jebol di pertahanan kedua. Beda dengan situasi di sini ya. Ini pertahanan pertama jebol, pertahanan kedua jebol, jadi udah agak-agak ngeri-ngeri sedap di sini nih. Tapi kalau di sini nih jebol, tapi nggak pertahanan pertama, tapi nggak jebol pertahanan kedua. So jadi ternyata bouncing ke atas dan kemudian kembali lagi ke posisi uptrendnya. Nah sekarang di sini pertanyaannya, setelah ini dia ke sana atau ke sini? Besar peluang dia ke sana. Besar peluang. Kita kan kalau ngomong technical cuma masalah probability ya. Dia besar peluang ke sana. So jadi saya rekomend. Jikapun misalnya turun ya, ternyata misalnya besok-besok turun ke sini, dia masih ada peluang lagi untuk ke sana. Karena ada garis moving average ini ya, ada pertahanan pertama tadi yang saya bilang. Oops, sorry, sebentar. Ada moving average ini gitu. Jadi jikapun turun ada peluang ke atas. So jadi trading plan-nya begini. Bentar ya. Trading plan-nya saya beli di harga penutupan terakhir di situ. Kemudian saya akan ambil TP, take profit, bisa di atas,
Tapi sebaiknya supaya kita nggak terlalu nggak terlalu eh, bombastis ya, atau nggak terlalu berlebihan, kita cukup menargetkan ke harga tertinggi sebelumnya aja di 1230 ya di sini. Nah, kalau turun, kalau cut loss-nya di mana ya? Cut loss-nya di sekitaran sini lah. Kalau sampai turun ke sini, maka mau nggak mau kita harus cut loss. Jadi ada peluang rugi 2%, tapi ada opportunity untung 3,8. Jadi risk reward ratio-nya sehat. So, jadi secara swing ini oke. Sekarang kita lihat secara fundamental. Secara fundamental ini rekomend nggak BNGA ini kita hold untuk long term? Kita lihat dulu uh, revenue-nya. Revenue-nya ya. Ini sejak tahun 2015, BNGA ini revenue-nya kayak nggak kemana-mana gitu. Agak menyedihkan nih, bisnis tuh kayaknya nggak ada growth-nya gitu dalam hal revenue ya. Bahkan cenderung 2019, kemudian turun 2020 ini berapa? 26 triliun, turun ke 25 triliun, hilang 1 triliun. Kemudian 2021 turun lagi ke 22 triliun. Jadi ini nggak enak dilihatnya sama shareholders. Terus 2022 gimana? 2022 pun kayaknya lebih bagus 2021 ya. Coba lihat ini. Q1 6 triliun, Q1 5 tuh di bawah 6. Q2 5,6, Q2 5,5 di bawahnya tuh. Q3 5,8 di sini, Q3 5,6. So jadi kalah 2022 ini. So jadi besar peluang nanti setelah ada laporan Q4 revenue dari eh, CM Niaga ini untuk tahun 2022 akan lebih rendah daripada tahun 2021. Ini story yang nggak enak buat investor. Dalam hal laba gimana? Nah, dalam hal laba, nah ini ada kayak penenang gitu. Karena apa? Memang ada kenaikan, kemudian ada penurunan. Mungkin ini kembali gara-gara COVID ya. 2021 melejit. 2022 gimana? Keren. Q1, Q2, Q3 2021 dibandingkan dengan Q1, Q2, Q3 di 2022 itu lebih bagus. Tadi revenue-nya kan cenderung lebih rendah ya, tapi profitnya cenderung lebih bagus. Nah, mungkin ini ada alasan atau bukan alasan ya buat manajemen CIM Niaga ke shareholders-nya, Bapak-bapak bos, revenue saya memang flat. Kami susah untuk menembus market, mungkin bahasanya gitu ya. Tapi kami berhasil melakukan efisiensi, mungkin ya hasil kenapa profitnya lebih tinggi mungkin adalah karena mereka melakukan efisiensi. Jadi mungkin bahasa dia adalah saya agak susah untuk tembus di market, untuk menguasai market share, tapi saya berhasil menekan cost sehingga profitnya lebih tinggi meskipun revenue-nya lebih turun, tapi profit kita lebih tinggi. Artinya efisiensi manajemen lebih bagus. Mungkin itu cerita yang bos-bos Xiaomi Niaga itu sampaikan ke shareholders-nya. Ada harapan artinya bahwa ke depan itu Xiaomi Niaga dengan efisiensinya dia bisa membuat story yang bagus. Nah, terus dalam hal equity cenderung nggak kemana-mana ya, bahkan lebih turun ya. Ya, nggak kemana-mana. Tahun 2002 turun dikit, naik lagi, balik lagi ke 43 di tahun 2019, 2021. 43 ya, di 2022, 43 juga. So, jadi equity-nya nggak kemana-mana. Nah, ini, so artinya perusahaan ini perusahaan yang agak susah berkembang, tapi berhasil agak susah bertumbuh, bukan berkembang, agak susah bertumbuh, tapi dia minimal berhasil meningkatkan efisiensi. Secara valuasi gimana? Akibatnya dihargain murah nih sama investor. Murah banget ini.
murah banget tuh ya, dari pernah dihargain 35 kali, tapi sekarang hanya dihargain 6 kali. Ini sangat murah. Sekarang berapa harganya? Ya, 6 kali ya. 6 kali lah ya. 5,5. Ini sangat murah. Secara PBV juga di bawah 1. Ini saham yang kalau bahasanya Lo Keng Hong harganya bajai. Lebih murah dari nilai bukunya. Ini kalau ditanya si Ayman Niaga ini murah nggak? Jawabannya sangat murah. Bukan murah lagi nih, sangat murah. Eh, Cuman itu dia, percaya nggak dengan kemampuan manajemen untuk naikin return on equity ke depan ya? Percaya nggak? Ya ada lumayan kan, ada story-nya bagus, pernah di cuma 4,8, sekarang di 11, ini ada cerita yang bagus. Jadi kalau misalnya kita mau beli, mau cari yang murah-murahan, ya ini adalah saham yang murah. Tapi kalau prospek kedepannya nggak tahu. Artinya gini, bagi long term investor mungkin nggak pilih CIM Niaga karena masih banyak pilihan bank-bank lain yang eh, kinerjanya lebih bagus dan memang misalnya gini, sorry ya, saya ulangi kata-kata saya. CIMB Niaga adalah murah dibandingkan dengan banking yang lain. Tapi kinerjanya selain efisiensi doang yang bisa dilakukan, dia nggak bisa bertumbuh. Itu yang agak agak kurang meyakinkan investor. Berbeda dengan misalnya perbankan yang lain, misalnya kayak BCA, yang dia punya story lebih bagus, punya growth story yang lebih bagus. Ini seperti nggak ada growth story kecuali hanya efisiensi aja. Itu mungkin kurang lebih ya.